Tengku Bujang bin Tengku Ri Mahmud adalah pahlawan pergerakan kemerdekaan, pencetus nama Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marjuki OPD Channel, channel berita dan informasi mengabarkan. Sarana pertemanan di YouTube adalah subscribe, aktifkan tombol lonceng untuk mengikuti, like, komen, dan share sebagai tanda kita berinteraksi. Tengku Bujang bin Tengku Ri Mahmud lahir pada tahun 1891 di Nisam, sebuah negeri pada masa Belanda yang dipimpin oleh Ule Balang atau Hulu Balang, yang merupakan keturunan raja dengan sebutan Zeebestuurder atau kawasan yang bebas mengatur dirinya sendiri atau negeri yang langsung berada di bawah Keresidenan Aceh atau Aceh and Onderhoorigheden. Negeri Nisam yang beribu kota Kurungkukuh sebagai pusat pemerintahan meliputi Kecamatan Dewantara, Nisam, Nisam Antara, dan Kecamatan Banda Baru sekarang yang saat ini berada dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara. Sebagai keturunan bangsawan, Tengku Bujang disekolahkan oleh Belanda sebagai bentuk pengaruh adu domba yang dilancarkan Belanda antara rakyat jelata dengan kaum bangsawan. Politik adu domba atau divide et impera merupakan siasat Belanda untuk memunculkan kesenjangan antara anak raja dan anak rakyat biasa, dan dari siasat Belanda tersebut memicu perang antara rakyat biasa dengan kaum bangsawan yang kita kenal dengan Perang Cumbuk di Aceh pada 2 Desember tahun 1945. Selain Tengku Bujang, banyak lagi anak-anak Hulu Balang Aceh yang disekolahkan Belanda seperti anak Tengku Syed Taib Perla dan anak bangsawan lainnya dari Pidi, Aceh Raya, Kutaraja, dan daerah-daerah lainnya. Pengaruh adu domba lebih besar terjadi di Pulau Jawa, dan salah satunya juga dialami oleh Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ki Hajar Dewantara. Nama Ki Hajar Dewantara justru dipakai Raden Mas Suwardi untuk menghindari perbedaan kaum ningrat dan rakyat biasa. Tengku Bujang yang hidup sezaman dengan Ki Hajar Dewantara dan juga berprofesi sebagai pendidik menjadikan Ki Hajar Dewantara sebagai sosok yang beliau kagumi. Sebagai buktinya, pada tahun 1950 saat negeri Nisam lebur menjadi kecamatan, maka wilayah negeri Nisam diberi nama Kecamatan Dewantara, dan Tengku Bujang juga menetapkan hari Minggu sebagai hari pekan di Kurungkukuh agar bertepatan dengan hari libur nasional. Pada tahun 1901, Belanda mengumpulkan anak-anak para bangsawan Aceh termasuk Tengku Bujang salah satunya beserta daerah lain di Indonesia untuk disekolahkan pada sekolah raja atau Quick School di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Di Sumatera Barat, Tengku Bujang yang saat itu berusia 10 tahun menempuh pendidikan mulai dari HIS, Holland Island School, sekolah tingkat dasar Belanda dengan masa pendidikan 7 tahun, lalu melanjutkan ke Mulu atau Mir Ublegrit Leger on the Switch, sekolah lanjutan tingkat pertama dengan tingkat yang sama dengan SLTP sekarang, selama 3 tahun, dan melanjutkan lagi kepada sekolah Quick School atau sekolah guru. Setelah menyelesaikan pendidikan selama 10 tahun yang didanai Belanda tersebut, Tengku Bujang dikembalikan kepada orang tuanya, Tengku Ri Mahmud di Kedai Amplah, dan diangkat menjadi Zeebestuurder negeri Nisam pada tahun 1912 yang ditempatkan di pusat pemerintahan di Kurungkukuh, ibu kota Kecamatan Dewantara sekarang. Demikian bagian pertama kisah perjuangan pahlawan pergerakan kemerdekaan Tengku Bujang bin Tengku Ri Mahmud, dan nantikan kelanjutannya besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa.